Para pembelajar yang budiman, kita telah sampai kepada subtopik ketiga yang berjudul fisisorpsi dan kemisorpsi. Subtopik ini bagian daripada topik fenomena permukaan yang akan dibawakan oleh saya, Habibur Rahman, dosen di Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas pentingnya memilih permukaan untuk suatu proses. Kita telah membahas bagaimana cara menamakan suatu bidang dengan menggunakan indeks Miller, dan juga kita telah membahas bagaimana cara menentukan struktur suatu kristal. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan permukaan, berbagai jenis adsorpsi dan desorpsi, dan pengenalan isoterm adsorpsi. Fenomena permukaan pertama yang akan kita bahas yaitu pertumbuhan permukaan. Pertumbuhan permukaan adalah salah satu fenomena permukaan yang menyebabkan bertambahnya luas permukaan suatu material. Berikut adalah ilustrasi daripada suatu permukaan material. Dapat kita lihat di sini bahwasanya kekusutan atau yang disebut sebagai kink, terus kemudian step, dan juga langkan atau ledge itu merupakan bentuk cacat pada permukaan. Jika tidak ada cacat pada permukaan, maka strukturnya semua disebut sebagai struktur teras. Tetapi dari gambar ini kita memiliki ledge, kink, ada tomb, vacancy, dan lain sebagainya. Adsorpsi molekul gas pada bagian yang cacat ini akan lebih kuat karena gas tersebut akan berinteraksi dengan lebih banyak atom dibanding pada permukaan yang mulus. Misalkan pada bagian kink di sini, maka otomatis gas yang teradsorpsi di sudut di sini akan berinteraksi dengan atom yang berada di bawah, di belakang sini, dan juga di sampingnya. Berbeda dengan kalau seandainya atomnya teradsorpsi di bagian teras, maka otomatis interaksinya hanya kepada atom yang berada pas di bawah gas tersebut. Laju pertumbuhan bidang kristal berbeda untuk setiap bidang. Bidang 100, 110, 11, laju pertumbuhannya itu berbeda satu sama lain. Dan suatu permukaan yang baru saja disiapkan itu sering sekali langsung tertutupi oleh suatu gas yang teradsorpsi di sana. Oleh karena itu, biasanya permukaan yang bersih itu disiapkan pada tekanan yang rendah sehingga menghilangkan kebanyakan gas yang berada di atasnya. Fenomena permukaan yang kedua disebut sebagai sorpsi. Atom atau molekul dapat melekat atau teradsorpsi ke suatu permukaan dengan cara fisisorpsi dan atau kemisorpsi. Berikut adalah skema atom yang teradsorpsi secara fisika dan juga teradsorpsi secara kimia. Dapat kita lihat di sini, garis titik-titik ini melambangkan terjadinya interaksi non-kovalen. Sementara garis tegas di sini menggambarkan interaksi kovalen antara zat yang teradsorpsi dengan adsorbennya. dPH di sini merupakan jarak antara zat yang teradsorpsi dengan adsorben, dan bisa kita lihat di sini dari gambar bahwasanya nilai dPH itu lebih besar daripada dCH. Artinya ketika terbentuk ikatan kovalen antara adsorbat dan adsorben, maka jarak antara adsorbat dan adsorben juga akan mengecil. Gambar selanjutnya adalah ketika molekul. Nah, molekul dicontohkan di sini molekul diatomik ya. Dapat kita lihat di sini terdapat berbagai mode terjadinya interaksi adsorbat dan adsorben. Bisa linear ke samping, bisa linear ke atas, bisa mereng ke kiri, dan juga bisa mereng ke kanan. Dan begitu juga dengan jumlah interaksi yang ada per molekulnya. Pada gambar ini interaksinya terdapat dua interaksi, masing-masing atom berinteraksi dengan adsorben, akan tetapi di tiga contoh selanjutnya kita melihat bahwasanya hanya satu atom yang berinteraksi dengan adsorben. Perbedaan antara fisisorb molecules dan chemisorb molecules itu terletak pada ikatan yang terbentuk, di mana di saat kita memiliki kemisorpsi maka ikatannya adalah ikatan kovalen yang ditandai dengan kecilnya dCH dibandingkan dengan dPH. Sebagaimana juga penjelasan yang serupa dengan penyerapan ataupun adsorpsi atom. Atom atau molekul di sini berperan sebagai adsorbat dan permukaan berperan sebagai adsorben. Nah,
bergantung kepada jenis adsorbat dan adsorben, peristiwa sorpsi bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, terjadi hanya fisi sorpsi. Di sini dicontohkan gambar fisi sorb atoms dan juga fisi sorb molecules. Berikut adalah kurva energi potensial sebagai fungsi daripada jarak antara adsorbat dan adsorben. Dapat kita lihat di sini pada saat jaraknya sangat besar, tidak ada interaksi. Namun di saat jaraknya mengecil sampai kepada suatu titik terjadi penurunan energi. Artinya pada titik ini energi potensial yang paling rendah dan terjadi interaksi yang paling kuat antara adsorbat dan adsorben pada jarak dpH. pH di sini fisi sorpsi. Terus kemudian kalau seandainya kita lanjutkan pengurangan jarak, artinya kita tekan molekul tersebut ke permukaan, maka otomatis energi potensialnya akan naik. Nah, dpH ini terjadi di saat energi potensial minimum untuk peristiwa fisi sorpsi. Kemungkinan peristiwa yang terjadi di saat adsorbat melekat ke adsorben adalah fisi sorpsi yang disertai dengan kemisorpsi. Berikut adalah gambar fisi-sorb molecules yang kemudian dilanjutkan dengan chemisorb molecules. Profil energi potensial digambarkan pada kurva berikut. Jika hanya terjadi fisi sorpsi, maka kita memiliki kurva yang berwarna ungu. Jika kita hanya memiliki kemisorpsi, maka kita akan memiliki kurva yang berwarna biru. Nah, akan tetapi kalau seandainya terjadi fisi sorpsi disertai dengan kemisorpsi, maka kurva yang akan kita peroleh adalah kurva ungu seiring dengan mengecilnya nilai D sampai kepada titik pertemuan kedua kurva. Di saat titik pertemuan kedua kurva, maka otomatis proses kemisorpsi akan berlangsung dan karena itu kita akan mengikuti kurva yang berwarna biru. Nah, dapat kita lihat bahwasanya mulai daripada dpH di saat kita memperkecil distance, maka energi potensialnya akan naik sedikit sebelum menuju minimum yang kedua, yaitu di saat chemisorb state. Sebagai catatan, energi minimum chemisorption itu lebih rendah daripada energi minimum fisi-sorption karena di sini kita membentuk ikatan kovalen yang lebih stabil. Begitu juga dengan distance. Ketika terbentuk ikatan kovalen, maka otomatis distance-nya juga akan lebih kecil dibanding ketika kedua spesies berinteraksi secara non-kovalen. Peristiwa ketiga yang mungkin terjadi adalah fisi-sorpsi yang disertai dengan kemisorpsi disosiatif. Digambarkan di skema berikut, kita mulai dengan free molecule yang kemudian terfisi-sorpsi, terus kemudian terkemisorpsi dan terjadi disosiasi dari dua atom penyusun molekul tersebut. Berikut adalah profil energi potensialnya. Jika kita hanya memiliki peristiwa fisi-sorption, maka otomatis kita hanya memiliki kurva yang berwarna ungu. Dan jika kita memiliki peristiwa chemisorption dari dua atom H, hidrogen di sini dicontohkan yang melekat ke dalam suatu substrate, maka kita memiliki kurva yang berwarna biru. Nah, sebagai catatan, kurva yang berwarna biru ini pada saat D nilainya sangat besar, nilai energi potensialnya lebih tinggi. Kenapa? Karena kita di sini memiliki dua atom H yang sudah kita pisahkan daripada molekul hidrogen. Nah, jarak antara energi ini ke energi yang di atas ini adalah disebut sebagai energi disosiasi molekul hidrogen. Jika kita memiliki dua fenomena ini terjadi di dalam suatu proses, maka otomatis kita memulai dengan peristiwa fisi-sorpsi sesuai dengan kurva berwarna ungu ini, ketemu minimum, terus kemudian energi potensialnya naik sedikit sampai ke pertemuan dua kurva. Dan ketika pertemuan dua kurva ini terjadi, maka kita akan mengikuti kurva biru selanjutnya seiring dengan mengecilnya nilai D.
Peristiwa fisi-sorpsi yang disertai dengan kemisorpsi disosiatif ini memiliki dua profil energi. Profil energi yang pertama adalah ketika tidak diperlukannya energi aktivasi. Ini terjadi ketika pertemuan antara kedua kurva itu berada di bawah titik nol daripada energi potensial. Kemungkinan yang kedua adalah terdapat energi aktivasi untuk proses adsorpsi dan desorpsi. Dapat kita lihat di sini bahwasanya pertemuan di antara kedua kurva itu berada di energi potensial yang besar nilainya daripada 0. Oleh karena itu kita memiliki energi aktivasi untuk proses dari fisi-sorpsi ke kemisorpsi disosiatif, begitu juga dengan sebaliknya. Energi aktivasi tersebut ditandai dengan tanda panah. Adsorpsi gas ke permukaan dikarakterisasi oleh nilai cakupan fraksional or fractional coverage yang dilambangkan dengan theta, yang nilainya bergantung kepada suhu dan juga tekanan. Theta didefinisikan sebagai jumlah situs permukaan yang terisi dibagi dengan jumlah situs permukaan yang tersedia, atau N terisi dibagi dengan N tersedia. Atau dalam bahasa volume, theta adalah rasio antara volume adsorbat yang teradsorpsi dan volume adsorbat untuk adsorpsi lapisan tunggal sempurna, yaitu V dibagi dengan V tak hingga. Isotherm adsorpsi menggambarkan variasi tekanan terhadap nilai theta pada suhu tertentu. Dan ini merupakan topik bahasan kita pada video selanjutnya. Terdapat lebih dari 20 model isotherm adsorpsi. 4 diantaranya yang akan kita bahas adalah yang pertama isotherm Lamoille, yang kedua isotherm BET, dan yang terakhir adalah isotherm Temkin dan isotherm Freundlich. Para pembelajar yang budiman, kita telah sampai di penghujung video ketiga. Kita telah membahas mengenai pertumbuhan permukaan yang merupakan fenomena permukaan pertama, berbagai jenis adsorpsi dan desorpsi, fenomena permukaan yang kedua, dan kita juga telah mengenal konsep isotherm adsorpsi. Mari mengerjakan kuis berikut untuk menguji pemahaman kita.